Berita MotoGP hari ini, Rabu tanggal 30 September tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales. Berita ketiga dari pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo. Berita terakhir dari pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli. Rossi masih belum mau pensiun dari MotoGP, ini tanggapan Biaggi. Legenda MotoGP, Max Biaggi, mengomentari keputusan Valentino Rossi melanjutkan kariernya di dunia balap motor hingga musim depan. Biaggi yakin ada alasan kuat yang melatar belakangi keputusan Rossi untuk belum mau pensiun dari MotoGP. Rossi memang telah memastikan diri bakal turut ambil bagian dalam gelaran MotoGP 2021. Meski begitu, dedakter julukan Rossi tak lagi akan membela tim pabrikan Yamaha pada musim depan. Karir Rossi di MotoGP akan berlanjut bersama tim satelit Yamaha, yakni Petronas. Pembalap berusia 41 tahun itu akan bertandem dengan muridnya di Akademi VR46, yakni Franco Morbidelli, mulai musim depan. Keputusan Rossi hijrah ke tim satelit diambil seiring langkah Yamaha, yang sudah lebih dahulu menekan kontrak dengan Fabio Quartararo dan Maverick Viñales. Dengan begitu, pihak Yamaha pun menawarkan Rossi posisi di tim satelit jika masih ingin melanjutkan karir balapnya. Pihak Yamaha pun memastikan bakal memberi dukungan penuh kepada Rossi, seperti saat menetap di tim pabrikan pada musim depan. Ia akan tetap mendapat motor pabrikan terbaru, dengan spesifikasi sama seperti milik Quartararo dan Viñales pada musim depan. Keputusan Rossi menekan kontrak dengan Petronas Yamaha otomatis membuat kiprahnya di pentas MotoGP menjadi berlangsung semakin panjang. Mendapati kondisi ini, Biaggi yang pernah menjadi rival sengit Rossi pun memberi komentar. Biaggi mengaku tak banyak bisa memprediksi alasan di balik langkah Rossi enggan untuk pensiun. Tetapi, ia menyadari bahwa kehadiran Rossi masih penting untuk pentas balap motor MotoGP. Meski performa Rossi sendiri sudah tampak kian mengendur, para pembalap muda tetap semangat untuk bersaing dengannya. MotoGP adalah yang terbaik. Sedikit saya mengerti alasan keputusannya untuk melanjutkan. Saya tidak ingin memberinya nasihat, tetapi secara olahraga, saya mengerti apa yang orang lain rasakan, ujar Biaggi, sebagaimana dikutip dari GP1. Ketika Anda menjadi juara, Anda menjadi seorang target untuk pembalap lain, karena bahkan pembalap muda berjuang di sirkuit hanya untuk mengatakan mereka telah menyusul Rossi, tukasnya. Misteri menghilangnya Viñales di MotoGP Catalunya. Kebiasaan lama Maverick Viñales muncul lagi di MotoGP Catalunya kemarin, di mana kuat saat FP dan kualifikasi, tapi keteteran saat race. Jagoan di latihan bebas dan kualifikasi, tapi tak berdaya di saat balapan sudah menjadi kebiasaan bagi pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales. Begitu juga di balapan terakhir kemarin di seri kandangnya di Catalunya. Memulai balapan dari baris kedua, sayangnya Viñales langsung tenggelam oleh overtake rider lain, menghilang dan tak terlihat lagi. Apa yang menjadi masalah utama Viñales sekarang di Catalunya? Apakah kendalanya masih sama dengan seri-seri berat sebelumnya? Dan anehnya, Viñales sendiri tak tahu pasti apa yang sedang menimpanya. Padahal di balapan sebelumnya, Viñales berhasil menang tanpa perlawanan, dan sekarang tiba-tiba tak berdaya melawan rider lain. Tetap sama, Anda datang setelah kemenangan di balapan sebelumnya, dan mengacau saat menjalani balapan ini, dan kepala Anda gila. Saat ini, kepala saya menjadi gila, saya tidak mengerti apa-apa, keluh Viñales usai balapan yang finish ke-9, sebagaimana dimuat Crash. Sementara Yamaha lainnya, Fabio Quartararo, Valentino Rossi, dan Franco Morbidelli saling bertukar posisi pertama, kedua dan ketiga selama paruh pertama balapan di Catalunya, hanya Viñales sendiri menjadi Yamaha yang menurun ke posisi ke-15 setelah start. Yang pasti hasil ini sulit untuk diterima, karena kami datang setelah kemenangan dan dari perjalanan yang sempurna. Saya menghabiskan 16 lap di belakang Alex dan Carl, dan saya tidak bisa melewatinya, mustahil. Ketika Anda tidak start dengan baik dengan motor kami, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah membiarkan lap dan lap berlalu. Anda tidak dapat menyalip sampai lawan kehilangan grip. Jadi inilah yang saya lakukan, saya hanya melaju selama 16 lap di belakang Alex dan Carl, sambung rider Spanyol itu menjelaskan. Berdasarkan penuturan Viñales, masalah utamanya adalah start yang buruk. Karena jika ia melakukannya dengan baik, ia bisa melaju di baris depan dengan kecepatan yang kuat.
Tapi, begitu ia kecolongan saat start, Viñales hanya bisa menunggu sampai ban lawan-lawannya tergerus baru kemudian bisa menyerang dan menyalip. Dan benar saja, di lap-lap terakhir ketika pembalap lain mulai melambat, Viñales malah tampil dengan lap tercepat. Jadi, rahasianya ada di lap pembuka, yang sangat menentukan hasil Viñales. Semuanya ada di lap pertama. Kami sangat memahami motor kami, jika Anda tidak melakukan lap pertama yang bagus Anda tersingkir. Inilah yang terjadi hari ini, jadi kami tidak bisa berbuat lebih banyak, akuinya. Dengan hasil ini, Viñales sekarang semakin tertinggal di klasemen sementara dengan gap 18 poin, walau tetap di urutan ketiga. Ada Marquez di balik kemenangan Quartararo di Catalunya. Apakah komentar terbaru Marc Marquez menjadi motivasi Fabio Quartararo menang di MotoGP Catalunya? Pembalap satelit Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mengejutkan MotoGP 2020, lewat 2 kemenangan beruntun dalam 2 balapan di sirkuit Jerez awal musim. Tapi, performanya memburuk setelah itu sampai seri sebelum Catalunya pekan lalu. Dari rentang setelah Andalusia sampai Emilia-Romagna, Quartararo hanya mencetak 33 poin dari kemungkinan 100 dengan hasil terbaik finish keempat di Misano. Dan akhirnya Quartararo kembali memenangi balapan di MotoGP Catalunya kemarin, kembali ke bentuk terbaiknya. Rider asal Prancis itu mengatakan kemenangannya di Barcelona kemarin tak ada hubungannya dengan komentar terbaru rider Repsol Honda, Marc Marquez. Marquez dalam wawancara terbaru dengan HRC, berharap bisa melihat Quartararo yang lebih garang lagi. Apakah komentar ini yang memotivasi El Diablo? Saya berbicara dengan Marquez pada hari Kamis ketika dia di sini, Catalunya, jawab Quartararo ketika ditanya oleh Motorsport, apakah komentar Marquez memotivasi dia. Tapi, tidak, bahkan jika dia tidak mengeluarkan komentar itu, saya akan memberikan penilaian yang sama tentang motor. Tapi, tidak, dia juga benar karena saya juga berharap dari diri saya menjadi sedikit lebih baik. Jadi, saya pikir dia benar. Jadi, tidak ada apa-apa tentang komentar ini, tapi yang bagus adalah kita kembali ke podium dan rasanya menyenangkan, sambung Quartararo menerangkan. Jadi, menurut pengakuan Quartararo, kemenangannya di Catalunya kemarin tak ada hubungannya dengan komentar Marquez karena dia sama sekali tak memikirkan hal itu, omongan Marquez, sepanjang akhir pekan di Barcelona kemarin. Memulai balapan dari posisi kedua. Quartararo awalnya sempat kehilangan beberapa posisi, tapi berhasil menemukan kecepatannya dan dengan segera melewati Rossi dan Morbidelli. Berkat kemenangan ini, ia mendapat tambahan 25 poin penuh di klasemen sementara, memimpin di posisi teratas dengan keunggulan 8 poin dari penantang terdekatnya. Gagal di MotoGP Catalunya, Morbidelli iri dengan Quartararo. Franco Morbidelli iri dengan rekan setimnya, Fabio Quartararo, setelah gagal di MotoGP Catalunya 2020, di sirkuit Barcelona, akhir pekan lalu. Morbidelli tampil apik selama latihan bebas dan meraih pole position di kualifikasi. Namun begitu balapan dimulai, pembalap asal Italia itu justru kedodoran, hingga akhirnya gagal podium meski sempat memimpin balapan. Pembalap 25 tahun itu mengakui kualitas Quartararo yang lebih baik, akan tetapi, ia juga ingin memiliki motor Yamaha M1, dengan spesifikasi yang sama seperti rekannya itu. Sejauh ini Quartararo memenangi 3 balapan, dan saya hanya 1. Dia unggul 31 poin di depan saya di klasemen, kata Morbidelli dikutip dari Motosan. Tentu saja, saya memiliki motor yang berbeda, dan saya bisa mengeluh tentang kerusakan mesin, kecelakaan yang disebabkan Johann Zarco di Austria, dan kontak dengan Pol Espargaro minggu lalu. Tetapi sebagai nilai mutlak, dia lebih baik dari saya, sekarang lebih kuat, ucap Morbidelli menambahkan. Lebih lanjut, mantan juara Moto2 2017 itu juga menjelaskan, perbedaan spesifikasi motor seperti menghukumnya saat balapan. Dalam kecepatan tertinggi, Morbidelli kalah hingga 6 km per jam dengan motor Yamaha lain, dan bisa mencapai 22 km per jam dengan Ducati. Kondisi itu memberikan risiko saat melakukan pengereman. Saya tidak ingin mengeluh kepada Yamaha karena jika saya memiliki motor ini, itu karena saya pantas mendapatkannya. Tahun depan saya berharap memiliki motor yang lebih baik, tutur jebolan VR46 itu. Seri MotoGP 2020 selanjutnya akan berlangsung di MotoGP Prancis 2020.